Kita ngomongnya jangan langsung dulu istilahnya kebatan. Iyan aja ngomong. Saya kan reporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, duduk. Ya. Duduk. Wah, ini siapa nih, Mat? Awak nih, Mat? Yo, itu masih di Jepang. Hah? Jepang. Iya, di Jepang. Jepang nih anu. Assalamualaikum. Ali Hanafiah. Julma Komering. Aduh manis. Yo. Gimana berbeda itu? Iya, Bas. Itu apa? Abah situ ya, Kak? Udah sini ke sini. Sini duduk. Nah, ya, memang di situ. Iya, di situ. Ah, di pangku, Pet. Di pangku. Memang situ. Iya. Terus sih, Iya. apa bu? Nah, Kurang dengar anak. Iya, penterjemah. nah, di situ Pak Kiai. Oh gitu. Iya, cuma agak Nah, kuat ya. alhamdulillah. Iya. Jadi alhamdulillah ketemu dengan Usianya sudah 78 tahun. iya subhanallah. Masya Allah. Jadi pendengaran hilang, Iya, berkurang ya. berkurang. Iya. Nah, sudah itu jalan kurang imbang. Iya, iya, iya. Itulah cara Tuhan mengambil nikmat iman. Iya, Tapi jangan lepas dari sholat. betul, betul. Kalau kita lepas dari sholat, Ah, lepas pula segala-galanya. semakin dia bertambah usia, kata Allah, berkahnya semakin banyak. Karena Bertambah Allah sudah banyak. kurangi nikmatnya. Nama kata Allah, Iya, Allah, Allah. Itu Allah berikan nikmat terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai sekarang tidak hilang 120 kan. Alhamdulillah, ya Allah. Subhanallah. Iya, iya. Sejak ini yang hajikan saya. Hmm. Jadi saya tidak mau pergi haji itu duit bank. Hmm. Ini yang hajikan saya. Bawa gaji pinjam duit bank, bawa tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus bersih kok. Iya. Jangan ada kan ribanya. kan? riba. Tuh. Jadi kalau kita sholat kan konsen. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah juga Hmm. kena kencing manis 32 tahun. Dia batas. Nah, kita ini mendapatkan istilahnya itu keterangan bahwasannya akas Tuhan, ya. Jadi Abu Nawar bin Abdurrahman Basaiban, ya, itu apa tuh istilahnya menjadi munsib Basaiban di negeri Kuripan, Kemering. Ya. Nah kebetulan kami ingin menanyakan kepada Abah ini, karena Abah ini saksi hidup kan, orang-orang ini sudah wafat semua, sudah meninggal. Habib apa istilahnya apa tuh munsib apa tuh Basaiban Komering negeri Kuripan yang bernama Abu Nawar bin Abdurrahman Basaiban itu sudah wafat. Nah kami ingin nanyakan dengan Abah ini kan bertemu langsung dengan Habib Isa kan, ketika dia masih hidup kan. Ya. Abah ini mendampingi beliau juga kan ketika ke makbarohnya Syed Muhammad Hanumul Hamid tuan di pulau kan, ya. Nah ini yang kami ingin dengarkan ceritanya. Bagaimana ceritanya hubungan antara Abah Zainal ini dengan Habib Isa bin Muhammad bin Syekh Al-Kab Al-Qatmir. Itu tinggal di Surabaya situ. Seperti apa hubungannya? Saya dengan Habib Isa itu satu besanan. Kakak saya itu punya anak perempuan sama laki-laki. Jadi anaknya perempuan dia tuh anaknya perempuan, Habib Isa tuh anaknya perempuan yang Laki-laki. laki-laki itu anaknya, yang adiknya anaknya juga. Jadi bukan tukar mata panah, dia ambil dua dan satu Zain bin Usman bin Hasan Bakbud ya, itu dapat perempuan Fadlun bin Usman bin Hasan bin Bakbud. Nah jadi
perempuan Fadlul ini kawin dengan anak Isa. Oh. Anak Isa Isa Ubaidillah. Ubay. Baik. Ubaidillah. Itu Salim. Ubaidillah meninggal, Salim. Salim yang menikahi istri kakaknya, jadi turun ranjang Iya. istilahnya. Naik ranjang kan. Naik ranjang, naik ranjang. Kedekatan saya dengan Habib Isa. Oh iya. Tapi sebelum itu saya tahu dia itu ngurus-ngurus soal suku-suku ini. Asad ya. Dan dia, saya sering main sama dia. Hmm. Duduk di kamar itu Habib Ahmad. Habib Ahmad Sahab. Di mana itu? Kamagochi. Bukan yang dia punya gubah itu, gubah besar. Baduku. Habib Ahmad bin Syekh. Iya, Bapak bin Syekh ya. Terus. Asalnya Habib Isa itu sebenarnya. Hmm. Dari kita Habib Helmi bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Hasan bin Alwi Tanah Lapang bin Ahmad bin Syekh Sahab yang punya tanah besar untuk pembuangan makam itu adalah Alwi bin Ahmad. Alwi bin Ahmad itu tanah bapaknya banyak, dibuatnya kuburan situ untuk jemaah. Nah kita waktu itu belum ada sambutan, anak Arifah ini belum ada sambutan. Banyak mengatakan bukan orang Arab. Sudah kami tidak banyak alasan. Tapi Habib Salim Jindan, apa kerja Abah Ana? Kerja Abah Ana itu buat sekolah Qur'aniyah. Sekolah pendidikan Al-Quran, masih ada sekolah itu. Abah Ana itu. Jadi ketuanya, jadi pembangunannya apa-apa. Kongsi sama kawan kampung familinya. Alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Tapi saya sama anak-anak yang lain-lain tidak mau ngurusi. Tapi abah saya punya jasa di Qur'annya itu. Nah, jadi Habib Salim Jindan lihat, ini siapa ini? Silakan, saya Zainal Abidin Arifai katanya. Zainal Abidin bin Hasan bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali bin Hussein bin Muhammad bin Azim Arifai. Oh saya kamu nih. Tapi abah ketawa aja. Tapi abah mencari mantu, Ba'bud, Al-Kab, Habsi berapa orang? Asgab, Al-Kab. Al-Kab 2, Ba'bud 2. Itulah anak-anaknya dinikahkan dengan orang-orang itu. Itu aja. Itu fotonya sih. Jadi ada 10 tahun 10 orang beradik dikawinkan dengan bangsa sendiri oleh abah. Kalau abah bukan orang Arab, dia tidak mau mengambil bahasa orang. Nah, karena dia dilihatnya saudara-saudara abah itu kawin dengan apa? Dia arahkan pertanyaannya. Dengan barak-bar. Satu barak-bar, satu Al-Kab, kan kiri. satu Ba'bud, satu lagi Mari, Nari. ya, saudara-saudaranya. Jadi dikatakan Habib Salim Jindan, Syahid inti ini, saya yang jamin dunia akhirat. Habib kan mengatakan, saya tidak mengakui tidak apa-apa Habib. Orang tidak mengaku biarlah. Orang sini tahunya Arifah itu orang kaya agung. Sudah ada apa? Katakan putus pula. Mana Arifah yang itu Syekh Ahmad Arifah itu anaknya banyak perempuan. Kawin dengan ini semua. Ada yang enggak nama Arifah itu. Keturunan Arifah ini laki-laki. Ini yang Bengali. Bengali ada katanya. Nah, sudah. Ya, anak tak proses lagi sudah. Ya. Anak kawin kenalan dengan Haim anak. Sangka anak, dia keturunan orang Komering biasa. Saya bilang, kamu orang kemana? Oh, katanya saya orang Komering, bukan orang Komering masing-masing katanya. Dia nyebutnya tidak ada bahasa Hebani, dia nyebutkan bahwa diri dia ada keramat di cabang 3 itu
Said Hamim Al-Hamim Tuan di pulau. Basaiban. Hmm. Hmm. Tapi tidak sebut Basaiban ini. Said Hamim Al-Hamim Sampang 3 Kuripan Oku. Itu keramat itu. Tapi di situ baru lanjut ini gali lagi Abi Ahmad bin Muhammad Basaiban. Di sini kurang kurang apa? Banyak saudara-saudara dari mertua anak itu tuan ngangkat. Orang kaum ini ngangkat gelar. Gelarnya apa? Macam mertua anak itu kepala ratu. Itu yang ngangkat. Iya. Bukan yang ngangkat isi Basaiban itu bukan. Betul, betul. Jadi anak terkejut dia nyebut nama. Oh, selidik dulu. Ini nyelidiki sampai ke mana? Ulu lagi dah. Iya. Yang tua tu. Yang Anton Tanjung Idrus Salam. Tuan Syed Ahmad Tuan Idrus Tanjung Darussalam. Ya. Tinggalnya di dimakamkan di Adu Manis. Aduh manis. Jadi anak tahu di Jabang 3 itu pas sama saya sudah baik. Dia cerita, cek ini kau mana? Orang ini Aceh. Kamu ngomong dengan aku. Ngomong mana? Ngomong Jabang 3. Ngomong lah dia orang dosa ngulu je kita ni. Tapi ada tak masih mamang kau harim ente dengan yang 9 nilai. Anda belum tahu. Ini tahu. Cerita-cerita hari anak. So kita ke sana. Ke 9 nilai. Ke 9 nilai. Oh, Saripah Komering gitu. Sama hari mana? Sama Komering. Siapa ini? Ini Arifai. Oh, ini Arifai. Ya. Zainal Abidin bin Zainal Abidin, anaknya yatim. Zainal Abidin bin Zainal Abidin bin Hasan bin Abdurrahman bin Hasan bin Alwi bin Husin bin Muhammad bin Azim. Arifai. Bin Salim bin apa lagi? Masih anak apa itu kan? Dan kalau kanan di Jawa, anak kasang Cina. Kalau di Jawa, anak ketawa aja. Katanya, ya Cina-Cina lah, tak apa-apa. Ibu anak tu bapa ke? Bapa ke? Agwan bin Alwi bin Toha bin Umar bin Toha bin Umar. Bin Umar bin Toha. Ya. Ada bapa tu 3-4 turunan dia dari Hadramaut. Kawin bangsa Arifai, Sarifah Fatimah binti Abdul Arifai itu janda. Janda dari laki-laki Hafsi. Hafsi ini punya anak 2. Perempuan itu satu siapa itu? Fadlun. Padlun. 2 Musnah. Hah? Musnah Fadlun, Pak. Padlun ni. Iya. Kawin dengan kandung lain. Yang satu boleh Hashim, yang satu boleh Muhammad, satu boleh lagi siapa tu? Banyak saudara-saudara ibu anak tu dari yang bangsa lain. Karena dari Bapak G ini istrinya ada 23. Bapak G ini yang di Cidahu. Cidahu Jawa Barat. Iya. Asal mula Yang tahu anak cerita dari Habib anak yang di Jawa tu. Oh, Habib kau tu banyak bini kata berapa? 23. Dah mana dikit. Ya. Dia tu ilmu ada ilmu. Dia tu orang Kesepuan pakai dia ilmu dia. Kasepuan Cirebon. Kesepuan nenek di Cirebon. Jadi tua-tua di Cirebon dia. Dan di sana itu ada lagi masih tua-tua dia. Habib Husin bangsa apa itu? Bukan Aldus. Bangsa Habib itulah yang mengadukan itu. Padukan sama ibu Ana sama Abah Ana. Abah Ana di Palembang. Ibu Ana di
Brebes. Nah, jadi katanya macam siapa mantu. Kasihkan aja anaknya Alwi. Dia yang pertama istri suaminya orang Palembang. Namanya apa? Panjang Awak ibu itu ceritanya. Kalau laki di suaminya. Muhammad Ah. Sejaya. Orang apa tu? Kampung apa Eli gitu. Jadi orang situ. Nah, itu kenal dengan Amisa di Goa. Amisa ini cita-cita tahu nih dengan Keramat Cabang 3. Tahu? Pernah ke sana. Kalau ngewang aku. Ngewang mana? Ke sana. Naik mobil lama, naik mobil. 4 jam naik mobil. Kalau kita naik mobil sendiri, tak ada apa-apa. Biarlah kata. Tak boleh. Ini Amerikat Mir, Amisa. Amerikat Mir, bangsa Alkab. Jadi Alkab Mir ya. Arkab Al-Kadbir. Ya, Gadmir ada dari Alkab. Arkab Al-Kadbir. Iya. Ada Amerikat Mir sama Amisa. Satu. Nah, ini nama makamnya. Pak Sela dia namanya ada situ. Satu-satu makam yang paling besar di Oku. Itu yang paling ini. Satu lagi di Burai. Burai itu Tuan Syekh apa tuh? Adiknya, adik dari ini Basya Bantari. Jadi ini yang banyak apal, banyak sekali. Jadi dikatakan orang Bongulu ibunya nih, kalau memang nih Bongulu itu Heno. Nah, digali sama dia. Oh tidak sembarangan katanya. Kami anak putu ini nyebutkan anak putu ini siapa putu ini? Nah, pokoknya keturunan dari Banten ke Lampung ke Komering. Betul. Nah, itu Betul. betul. Bahasa Ban tidak ada di Komering itu tidak ada waktu dulu. Nah, rupanya bahasa Ban ini punya ilmu, merantau dia ke Lampung merantau lah ke campuran Idrus apa-apa. Itulah banyak orang Ya. Arab di Lampung itu Ya. banyak pakai pisau. Ya. Ngomongnya agak sangar-sangar dikit, agak keras-keras. Ya. Lain. Jadi apa Ya. Zainal, kami ini kesini karena ada catatan ya yang menurut keterangan itu berdasarkan dari Habib Isa bin Muhammad bin Syekh Alkab Al-Gadmir ya, yang dikutip dan dibukukan oleh Habib Muhammad Samsul Asgar, seorang akademisi yang menulis buku. Bukunya itu para ulama penyebar agama Islam di Indonesia dan sekitarnya. Nah, dulu tahun 77 Habib Quraisy sudah ketemu dengan Amin Basaiban bin Abu Nawar atau Akestuan bin Abdurrahman Basaiban. Dia sudah tahu dari Basaiban. Cuma dikiranya Basaiban ini Basaiban dari Jawa, bukan dari Komering gitu loh. Nah, itu tahun 77. Di tahun 90 Habib Quraisy belajar dengan Habib Isa bin Muhammad bin Syekh Alkab Al-Gadmir. Tahun 94 Habib Isa wafat, meninggal dunia. Nah, semua catatan itu ya yang miliknya dari miliknya dari Rabithah di zamannya Habib Ali Shauki itu sebagai ketua Rabithahnya, karena waktu jenazah itu wafat itu mereka mengambil itu diambil, dibawa, dikembalikan ke Rabithah. Nah, ternyata juga ada juga catatan dari Habib Isa bin Muhammad bin Syekh yang dimasukkan oleh Habib Ali Shauki di dalam kardus, dan kardus itu lama dibiarkan di rumahnya.
sampai itu kena hujan berlumut. Nah, baru ketika diminta oleh Habib Quraisy ketahuan. Cuma persoalannya Habib Isa sudah wafat. Habib Isa bin Muhammad bin Syekh Al-Qadri sudah wafat sebagai seorang yang mengerti sejarah keturunan para Alwiyin dan seorang anak sabah pada nasab. Saya tanyakan kepada Habib Quraisy, bagaimana akhlaknya dari Habib Isa? Akhlaknya bagus, karena beliau ini orang yang Kalau zuhud. sebenarnya Habib Isa belajar dengan Habib bahasa apa? Ya, Abu Nawar. Abu Nawar. Abu Nawar Basaiban. Ya, Abu Nawar ya. Banyak Abu Nawar Basaiban itu yang mengasih ilmu kepada Habib Isa. Ya. Anda lihat benar-benar buku dia tu. Cuman anda minta. Nah, yang jadi masalah ini Asgab itu dari mana, Al-Jufri itu dari mana, itu seluruh dia tahu. itu Habib masalah. Isa kurang. Kalah Habib Isa. Itu apa kau itu? Juga nenek aku, nenek biniku tu. Apa dia namanya? Tuan Abdurrahman namanya, Abdurrahman bin apa? Abdurrahman bin bin Arif, Haji Arif. Haji Arif. Itu ada hubungan dengan ini bini Abu Nawar itu anak dari Abu Haji Arif. Nah, ya dekat sekali. Iya. Itu. Dekat. Nah, jadi itulah proses yang ditanyakan ini. Mana sumber referensi berupa manuskripnya itu yang pernah dibaca sama Habib Isa bin Muhammad bin Syekh Al-Qadri, yang mana bukunya? Itu tadi kita sampaikan tadi, kita cari manuskrip itu di mana manuskrip itu. Ya, tapi kalau Ana Dia langsung dengan bahasa Banani tadi. Yo banyak cerita, Ana dengarkan. Oh, ini Habib ini menguasai bahasa Iban ini. Cerita. Sayang sudah mati Habib itu. Kalau tidak mati, bukunya juga kemana? Aku tanya lah, pernah baca di buku. Nah, Ana lihat dia bawa bukunya itu, ada tebal ini. Oh, Lihat Segap dengan ini. Ini lihat dengan Bang Al-Jufri dengan ini. Dia tahu. Kalah Ami dengan bahasa Iban. Dia banyak di Jawa dia. Habib Ana itu bahasa Iban itu banyak di Jawa. ya di Cirebon katanya. Nah, itu. Iya. Jadi itu yang kami ingin tanyakan itu, apakah ada Abah Zainal ini mendampingi Habib Isa, ya, Habib Isa bin Muhammad bin Syekh Al-Qadri dan Habib Ali Al-Qadri datang berziarah ke makbarah atau makamnya daripada Syekh Muhammad Hamim Tuan di Pulau di Negeri Sakti Campang 3, Kecamatan Sepaka. Ada. Dia tuh di Kombeng itu itu dusun Kuripan. Satu dusun Kuripan itu tidak bisa dihubungi. Iya, jembatan. Tidak bisa dengan Sekarang mau sungai. dibuat jembatan. Nah, jembatan itu dusun Kuripan. Kuripan Negeri Sakti. Iya. Jadi kebanyakan Negeri Sakti sama Kuripan itu keturunan dia. Keturunan Habib Basaiban itu paling banyak. Iya, iya. Itu anak sering Fatihah pada Al-Fatihah Semaila Habib itu saya moyang Tani Pulau Said Hamim Al-Hamim Iya. Basaiban Muhammad Hamimul Hamim. Said Hamim Al-Hamim Iya. ditulis. Sekarang bagus, luar biasa. Iya. Jadi yang Sekarang. yang jadi perlu diceritakan ini berdasarkan penelitian Kaji Malan Abdullah, jejak Islam di negeri Palembang di masa awal. Itu diceritakan bahwasannya di dalam istilahnya itu naskah Juriyah dan Datuk Paduka Berhalo ada pernikahan antara anaknya Tuan di Pulau yang bernama Syed Ibrahim Tan Siak Saidi dengan Nyimas Rangga Cili di negeri Palembang.
ada pernikahan antara saudaranya saudaranya Syed Muhammad Aminul Hamim Tuan di Pulau yang bernama Syed Ahmad Tuan Idrus Tanjung Darussalam dengan Nyimas Maimunah. Nah, kedua orang putri ini adalah anak daripada Pangeran Surodirjo atau gelarnya Adipati Karangwidara bin Raden Hussein bin Arya Palembang atau Arya Abdillah atau Aryo Damar, karena dia menantunya istilahnya itu Demang Lebar Daun. Nah, jadi di dalam istilahnya itu catatan manuskrip itu tentu dijelaskan oleh Munsip Basaiban Gomering yang dari negeri Kulipan tadi, bahwasannya Syed Muhammad Hamimul Tuan di Pulau itu marganya Basaiban. Kan seperti itu. Sehingga ketika Habib Isa datang melihat itu, berdiskusi, mengkaji, akhirnya dia mengeluarkan catatan. Kan seperti itu. Nah, adapun Habib Dr. Gigi Muhammad Samsu Assegaf itu kan tidak bertemu kan dengan Abah Zainal kan, tidak kenal. Dia juga tidak kenal dengan Munsip Basaiban Gomering yang bernama Abu Nawar bin Abdurrahman bin Arif, tidak kenal kan. Berarti dia kan tidak punya kepentingan istilahnya kan. Baik Habib Isa maupun istilahnya itu Habib Samsu Assegaf maupun Habib Ali Adgar Mir itu betul-betul meritik karena keinginannya kan. Habib bisa duduk, tidak didatangi kan. Saya kalau ipar-ipar anaknya, saya usin Syed Abdullah bin Muksin Asgaf, Syed Alwi bin Muhammad Asgaf, bin Muhammad Al-Habsyi, ipar-ipar anak itu. Itu Syed Zain bin Alwi bin Abdurrahman. Nah, zaman dulu Abdurrahman ini termasuk orang berada. Nah, sudah itu Syed Salim bin Alwi Al-Kab. Nah, Syed Salim bin Alwi Al-Kab ini bapaknya tuh banyak istri. Jadi istrinya yang itu tuh bibi daripada tante daripada ibu saya, tapi ngambil anak dari istri lain, tapi dengan ayu saya Pak Nur binti Zainal Abidin, itu cerita. Jadi saya Pak Zainab, saya Pak Husna, saya Pak Aminah, saya Pak Seha, saya Pak Fatimah binti Usman Makbul. Usman Makbul ini asal dari Seberang Ulu. Itu anak dari Hasan. Terus satu saya Pak Seha itu istrinya Al-Kab. Saya Pak Nur itu istrinya Salim bin Ali Al-Kab. Abang tuh jangan terlalu panjang tanya sama Abang. Jadi gini, Iya. jadi Mbak ya, yang penting kami ingin tahu Abah mendampingi Habib Isa Habib Isa Al-Kab dan Habib Ali Al-Kab ke Kuripan, Negeri Sakti, ke makamnya. Ngunjungi. Dulu Iya. Tahun berapa? tahun 70 berapa? 74. 74. Berarti tahun 74. Bukan IPA setahun nih, 75. 75. Tahun 75 ya. 75. Tahun 75 ya. Jadi tahun 75 ya ke sana ya. Kemudian ketemu dengan Munsip Basaiban Gomering Abu Nawar bin Abdurrahman bin Arif itu di 9 Ilir itu Kemudian mulu. kemudian ya yang apa tuh Kestuan itu kapan ketemunya? Setelah pulang dari ziarah itu. Kapan ketemu?
Kapan ketemu? Ada nggak pertemuan antara Habib Isa dengan beliau? Dengan musik. Katanya ada pertemuan kata dia. Kurang dengar itu, berarti kurang dengar itu. Ada nggak pertemuan antara Habib Isa dengan Akas Tuan? Bertemu dia dengan Akas Tuan, Habib Isa. Iya. Tuan penawar. Iya, iya. Ketemu dia sudah lama. Oh. Ana jadi menantu orang Komering. Dia sudah lama kan, cuman tidak begitu dekat. Oh, sudah kenal lama. Setelah anak kawin dengan Harimana, anak cerita sama Abi Isa, ada wong Komering menguasai bangsa kita ni. Habib sana siapa? Abu Nawar Basaiban. Oh tahu baik. Masih apa dengan dia? Nah, juga nenek aku lanang, dua beradik dengan anak bininya. Siapa nama bininya tuan tu? Om Bayi Aisyah. 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 Isa. Iya. Aisyah. Ha. Kalau salah. Oh, jadi dulu nenekku ya. Ambil ke sana, janji nama Isa. Ke sana dia nyusul sama Ame Alwi. Ya. Ame Al-Qatmir. Alwi Al-Qatmir. Ali Al-Qatmir. ya, Ame Alwi ini apa? Alwi ya. Gatmir. Alwi Gatmir. Gatmir. Alwi Gatmir. Alwi Gatmir. Alwi Gatmir. Ali apa? Alwi Gatmir. Ya, suku ini apa? Gatmir. Iya Gatmir. Nah, orang luar itulah yang anak kenal masalah Arab itu. Kebanyakan anak tahu karena Alwi Gatmir sama Amisa. Lain tidak ada. Waktu bongkar kuburan Habib Syekh, sudah lama di Bumbaru itu ada makam sudah tua. Itu bagi makam Ahmad. Iya. Ahmad apa? Syekh. Abahnya. Syekh dan Abdullah Ahmad bin Syekh pokoknya. bin Abdul Qadir bin Hasan bin Alwi bin Ahmad bin Syekh. Ini tidak di sini gubah besar. Gubah ini Komang Koci. gubah Kemang Koci itu. Waktu itu Kemang Koci, Kemang Koci. Nah, di situlah dimakamkan Habib saya ini. Sama sekarang jadi sejarah. Tidak boleh diganggu oleh pelabuhan. Ada surat dari Habib Ali Hamid Gatmir, surat keterangan bahwa makam itu makam tua, tidak boleh diganggu. Peninggalan sejarah. Itu Anda tahu itu benar. Anda baca suratnya. Tulisan Arab ini. Tunjuknya sama. Artinya tahun 75 ya, Habib Isa dan Habib Ali ditemani oleh Abah Zainal, Alwi. Habib Alwi Al-Qatmir ya, berkunjung ke makamnya moyang Tuan di Pulau ya. Pulau. Ya, moyang Said Muhammad ya, Ini- Habib Muhammad kalau Tuan orang Pulau. Indonesia, moyang di pulau. Moyang di pulau. Kalau ini Tandi Pulau. Ya, ya. Oleh kan Itu ditulis tahun 75. Said Hamim Al-Hamim, moyang Tandi Pulau. Ya. Tidak sebutkan situ Ahmad bin Muhammad Basaiban. Muhammad. Nah, memang begini. Memang kita ini kan melihat tahun-tahunnya ya. Karena kita lihat tahun-tahunnya itulah kok tahun-tahunnya ini ada hubungannya dengan Cirebon dan Banten gitu tahun-tahunnya itu. Karena ketika kita lihat bahwasannya 74 ya, 74 datang deh ya. 77 Habib Quraisy, itu tahun 74 Habib Quraisy mendapatkan informasi bahwasannya Asnawi Mangku Alam mengaku dirinya keturunan Syed di Komering. Dia bilang Ali Idrus, kata dia. Gubernur kita Sumatera Selatan. Tahun 75 berarti Habib Isa ke Makbaroh itu kan, Habib Isa 75. 77 Habib Quraisy masuk sekolah menengah pertama SMP, bertemu dengan Ramadan Basaiban bin Muhammad Amin Basaiban bin Abu Nawar Basaiban Akas Tuhan bin Abdurrahman bin Arif. Ketemu dia. Cuman waktu dia ketemu itu
dia juga tahu bahwa ada kakaknya yang namanya Harun Abu Nawar. Kakaknya, tapi kakak kelasnya itu dia tahu. Ramadan tuh yang disebut Ramadan tuh masih anak mengamin. Iya betul. Anak Amin. Iya, anak Amin. Nah, dia teman sekolahnya, kawan Dia itu sekolah. anak Bunyamin. Iya, Bunyamin. Bapaknya. Kalau Bapaknya tuh Bunyamin itu sama bapak saya sepupu. Oh, udah. Bapak mertua saya sepupu. Iya. Sepupu dari mana? Dari Abu Bakar. Hah? Oh, dari Arif itu, mungkin dari Arif. Dari ibu, dari neneknya. Iya, Arif tadi. Dari ibu. Iya, Arif. Iya, tahu Pak. Jadi anak Abu Nawar Basaiban ini. Bapak. Bunyamin. Sebelah ibunya, dari sebelah Iya. ibunya. Jadi Ramadan bin Bunyamin bin Abu Nawar Basaiban. Kita mau tanya. Waktu ketemu sama Akas Tuan itu usia kira-kira berapa? Waktu ketemu dengan apa? Umurnya? Waktu ketemu dengan Habib Isa, usia berapa dia? Waktu ketemu dengan Habib Isa? Usianya lebih tua dari Amisa. Iya, berapa kira-kira waktu Kira-kira perkiraan? Amisa waktu itu antara 65-70 lah. Usia Akas Tuan itu. Rastuan tuh. Ya. Artinya kalau kita anggap umur 65 tahun lah, di tahun 75. 70 lah. Ya tahun ya. 70. Ya berarti 70 ya. 70. Berarti dia kelahiran tahun 1905 berarti kelahiran. Ya kan? Artinya dia sudah memakai gelar Basaiban itu 1905, artinya dia menggunakan gelar Basaiban itu. Ya dari bapaknya lagi di atas. Nah cuman artinya karena dia banyak di Jawa, jadi dia banyak mendapatkan informasi. Sementara yang ada di terisolir di dalam wilayah Uluan Komering itu belum mendapatkan informasi seperti itu. Hanya tahu ada 3 tuan yang ternama di daerah Komering itu. Satu namanya adalah Tuan Umar Baginda Saleh atau Baginda Sari, ya karena dia dianggap pimpinan daripada pendakwah tadi. Yang kedua adalah Sayyid Muhammad Al-Hamim Muyang Tandi Pulau. Kemudian yang ketiga adalah Sayyid Ahmad Tuan Idrus Tanjung Darussalam yang wafatnya di Adu Manis. Sebenarnya keturunan dari Sayyid Muhammad Tandi Pulau ya dan keturunan Sayyid Ahmad Tuan Idrus Tanjung Darussalam itu tidak ada di Komering. Dua-dua anak mereka tuh ke Jawa semua, keluar dari wilayah Komering, karena Raden Fatah dia kan istilahnya itu diangkat menjadi Sultan Demak di tahun 1478, wafat di tahun 1518. Di tahun 1505 Raden Fatah tuh kembali ke negeri Palembang. Dia memerintahkan supaya para penyebar agama Islam itu berdakwah ke wilayah Uluan. Nah, lewat menyusuri sungai. Nah, itu penelitian dari Kiai Mal'an itu, Abdullah. Nah, sehingga kalau mereka itu ada di dalam daerah Uluan, sungai, wajar. Karena dakwah itu menggunakan transportasi air kan, seperti itu. Nah, cuman kami jadi jelas. Ya, bahwasanya memang ada sekarang keterkaitan antara cerita sejarah itu, banyaknya penyebar agama di wilayah-wilayah pinggir-pinggir sungai itu, karena mereka memperdakwah dari negeri Palembang masuk ke daerah pedalaman, gitu. Bahkan Raden Fatah itu punya keturunan di daerah namanya Pagar Batu. Pagar Batu di daerah Lahat, gitu. Di pinggir Sungai Lematang. Nah keturunannya itu kalau dihitung itu ada keturunan ke-15. Kalau melihat keturunan ke-15, kalau dia istilahnya 1 abad 3 generasi, berarti 500 tahun yang lalu. Ya kan? 500 tahun lalu kan 5 kali kan 3, 15 kan 15, berarti 15 keturunannya. Masuk keturunannya itu. Gitu loh ya. Cuman yang kami ingin tahu itu, karena manuskrip ini tidak ada, kami butuh kesaksian siapa orang yang pernah menyaksikan bahwasanya Habib Isa itu ya didamping oleh Habib Alwi Al-Ghabir ya dengan
Abah Zainal datang bersama berkunjung atau ziarah ke sana. Hmm. Ada kan di tahun 75 ya. Hmm. Kemudian kami mendengar lagi di tahun 77 Habib Kuras tahu ada Basaiban katanya. Tempatnya dia. Saya cerita dulu ya. Pertama kali pergi ke dusun Kumoring itu, ke makam itu tuh Hmm. belum ada jalan betul, Ya, ya. malah jembatan belum ada, masih rawa-rawa. Jadi ini ngajak ini umur 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Dipanggul oleh dulu saudara mertua saya. Mehmet tahun berapa? Nah, 73. Oh iya kan? Lalu 2 tahun. 74-an lah. Iya. Ya betul lah. 74 berarti. Tapi belum habis 74. Iya. Iya. Lepas tu ada betina lahir. Dia lahir bulan 2. Hmm. Jadi Berarti 74 men. Betul. jadi kalau dibawa dipanggul sama saudara mertua saya. Jangan, oh, lagi susahnya nih. Nah, susah jalan terus. Lama kok jalan waktu itu. Jalan ini apa? Rawa-rawa semua, sebegini sawah. Dia panggulnya ini. Nah, itu pertama kali. Yang keduanya itu baru dengan Amisa. Ini sama cerita keluarga baik. Pertama. Dan keduanya baru sama dengan Amisa. Yang Namisa tahun 75 itu. Iya, tentu jadi mau. Jalan masih pacak jalan ini. Oh, Banyak pengen surut. iya. Pacak jalan masih. Nah, tahun berapa ada orang keturunan moyang dari pulau itu susah hidupnya. Dia bernazar dengan moyang dari pulau. Sembako. Ya moyang katanya. Doakan aku supaya aku pacak berduit katanya. Keturunan dia tu kan. Dari Cempaka tu. Ada keturunan moyang dari pulau dari Cempaka Kampung 4. Kampung 4 Cempaka itu keturunan itu. Moyang dari pulau. Nah, jadi satu dikabulkan Tuhan. Tahun berapa itu berhasil dia berkebun, kebun kopi, kebun apa itu, cengkeh. Dibangun di jalan itu. Sekarang enak jalan dari pinggir sungai ke makam itu. Nah, itu. Tanyalah kitabnya itu berbentuk apa sama abah itu tulisannya? Ya, Kitab kitabnya berbentuk apa kitab yang dibaca sama bahasa Arab atau bahasa jadi dibaca oleh Habib Isa itu kitab bentuk seperti apa? Kitab yang punya tulisannya? konsepnya Basaiban Komering tadi. Siapa? Kitab. Buku yang dibaca yang ada Itu ditinggalkan anaknya Muhtar, namanya Muhtar. Tulisannya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Tulisan ini, tulisan tangan. oh, Itu buku tebal begini ya. Bukanya, buku lagi, bukanya. Banyak. Kita setahunya Amin Isa itu banyak belajar tentang habaib dari Amin Isa. oh, jadi apa tuh Habib Isa itu banyak belajar itu dari Abi Munawar bin Abdurrahman itu akan tuan tadi banyak belajar Basaiban. Basaiban ya. Itu. Aman, Anda tak tahu juga. Aku ngomongnya apal, dia ini ngomong Komering, aku dia apal ini. Nah, setelah Anda tahu bahwa dia itu Komering, dia manggil Anda juga, ente ini jamaah, ini kawin dengan ini Syarif Pak Komering gitu. Oh. Halim Anda itu Masnun binti Abdul Latif binti Abdurrahman Bin Arif. bin Ali Arif bin Ma'ruf, Haji Ma'ruf. Haji Ma'ruf. Hah? Haji Ma'ruf. Haji Ma'ruf 5. Lagi ada lagi. Nah, jadi kan kami itu kan ingin jelasnya itu kitabnya itu betul ada nyata. Anak tertuanya adalah Muhtar. Baru bapaknya Ramadan Bunyamin. Muhammad ya. Dua laki-laki. Satunya perempuan Aminah. Aminah ini saya tanyakan, ada buku-buku itu. Wah, aku ni anak Petino mana nyekal sama anak Mang Tarbe. Anak Muhtar ini tidak rajin, tidak muka dia, orang tidak ngobongi dia kan. Banyak kurang ngerti bahasa Bani. Terus Sudah Amisa ada lagi. tidak Nah dimana itu. Jadi Basaiban ini
Tuan Abu Nama Basebandi meninggalnya tahun itu sudah ceritanya sudah habis. 54 ya. Iya, selesai. Kalau tidak salah apa Habib ini dulu meninggal bawa misa. Nah, itu. Ya ada Habib Abu Nama Basebandi dulu meninggal. Iya, betul. Baru misa. Nah, misa ini kurang kemana-mana lagi. Orang tanya nggak misa. Tapi misa sudah belajar dari Habib Abu Nawar Basaiban. Iya, benar Mas Iban. Ya. Dia lama di Jawa, Habib Abu Nawar Basaiban. Istri Iya. dua, jadi istri pertama di sini, Iya. istri kedua di sana. Tidak seteguran. Dia tegur oleh istri tua, istri muda sudah meninggal. Dia balik Palembang. Dia balik Palembang tidak ditegur sama istri tua. Iya, iya. Anak bilang, Om Bay itu nenek. Nenek ya. Om Bay, tak boleh macam itu, berdosa. Dia nak balik, Om Bay, akas kami panggil. Dia hak dia. Om Bay cerita tidak. Dia tinggalkan aku 30 tahun. Nak tahu anak yang di sana itu tak tahu dah. Ada harusnya. Anak yang di Jawa Barat, Bekasi itu. Harusnya ada. Tak tahu dah. Iya, iya. Jadi memang kitab itu ada ya. Nah, cuma sekarang mencari kitab itu di mana dengan kami ini? Karena Nah, kalau ketemu, sudah tanya Munyamin, siapa Ramadan? Malah tidak tahu dia. Tak tahu juga. Nah, Ramadan nak megang, si itu juga anak yang mengtar berapa? Siapa namanya? Abu Bakar apa namanya? Abu Bakar. Abu Bakar ya. Ya. Nah, tak tahu kemana dia, mana ni. Mungkin buku-buku dianggap buangan aja. Kalau menurut dari cucungnya, Ya. rumah itu pernah kebakaran. Tempo hari terbakar kan rumah itu kan kebakaran. Nah, bisa Kia, jadi Kia itu anaknya cucung, anaknya Abu Bakar. anak Abu Bakar. Iya. Jadi cucunya Abu Nawar. Iya. Memang ini ada juga bagian-bagian yang ngomongnya dia adu manis, adu manis apa-apa kan. Cuma tidak rajin, tidak ini jempol di situ ya. Ya, jadi ya. Kalau di adu manis itu sudah Itu anak ngawin kan ini, ya. ceritanya anak ngawin kan ini dengan sahab. Kata orang sudah bukan Sayyid. Ya, anak tidak kecil hati. Orang bukan saya, bukan itu. Jangan tidak usah. Anak tidak ngelamar. Ngelamar bangsa sahab. Malah bangsa apa itu? Alwi ini yang Baba Istipak yang bangsa Alhamid. Hamid. Istrinya tidak ngasih yang sahab. Dah jadi kawin dengan bangsa sahab lain. Itu juga digadu-gadukan. Jadi dikacuganya kan. Jadi kata Ahmad bin Zain, siapa yang ngomong macam itu? Itu bininya yang ngomong cerita, orang tua dia tuh cerita bahwa Rifai bukan Said. Datang Ahmad bin Zain. Katanya kau tahu apa kau bangsa Rifai? Kalau kau lebih tahu, katanya ngapa tidak dari dulu ditolak? Ini sudah dimasukkan, sudah terima, tinggal menentukan hari, kamu tolak. Ada apa ini? Kata sudah gini, dunia akhirat Arifah ini aku tanggung jawab. Kata Ahmad bin Zain. Nah itu ceritanya. Dia berani bersumpah dan berani bahwa Arifah itu Sayyid. Di Palembang tidak ada duanya. Yang bangun sekolahan, yang bangun perkumpulan orang mati, yang bangun masalah-masalah kampung mana-mana tuh, dianya banyak. Kalau bukan orang Arab tidak bisa itu katanya. Ingatkan itu. Jangan bergabung si kok baik katanya. Orang satu aja jangan. Banyak bergaul katanya. Nah itu Habib bapaknya siapa Muhammad Hitam itu. Nah sudah dapat. Ustaz Akhir jadilah dengan itu. Mahdi. Dengan siapa kakak adik itu? Ustaz apa? Sukri. Mahdi. Ustaz Sukri. Nah, jadi waktu nikahkan juga lucu lagi.
Enggak, bukan begitu nyambung. Begitu dia jawab, aku terima nikahnya mas kawin. Waktu dia menyebutkan, Fulan bin Fulan, aku nikahkan. Enggak bisa. Gugup. Gugup dia. Kok dia nak mewali ngawinkan adiknya, tapi dia tidak bisa anu sama anak saya diam aja. Ini yang menang siapa? Lalu langsung ada sahabat lain, diajarkan macamnya, baru dia. Kalau tidak tuh siram orang air. Itu gagalnya itu. Minum enggak? Tahu kenal yang namanya itu sama Abdurrahman Abu Nawar. Abu Nawar Basaiban Iya. bin Abdurrahman tadi, Iya. saudara Pak. Tetapi tidak dekat, ya kan? Dekat. Setelah dia berziarah atau berkunjung ke makam Puyang Tuan di Pulau, dia akhirnya istilahnya itu mendapatkan informasi, ya kan? Oh, bagaimana silsilahnya Basaiban itu, ya kan? Lalu ternyata beliau ini punya buku, kan? Di mana ternyata Amisa juga belajar dengan dia. Habib Isa itu belajar dengan dia Sebenarnya buku-bukunya itu. Ami satu tahu juga dari Habib Basaiban, makam yang dari pulau. Cuma mau pergi, tidak ada yang nemani. Oh. Tidak tahu mau kemana, aku ni mau ngeluk sama siapa. Oh. Nah, itu. Berarti sudah ada panggilan karena kan Habib Isa Ketemu saya, itu bisa Iya. nginep rumah orang. Betul. Dia tuh mungkin ada panggilan ya secara rohaniah ya. Karena Habib Isa itu bisa berdialog dengan ahlul kubur. Seperti itu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita itu sebenarnya yang kitabnya itu. Kalau kitabnya ada, ini kita senang ya kalau kitabnya ada. Ya. Di mana keberadaan kitab itu? Kalau Kalau terjadi saya kebakaran, tahu anaknya itu yang nyekanya anaknya Mang Muhtar itu, siapa nama Abu Bakar itu, anak Mang Abu Bakar sama anaknya itu masih nih kitab. Dan nanti kalau saya perlu tahu, ini tidak tahu saya. dia susah. Jadi istilah mati. Si Ramadan tidak tahu, yang lain-lain apalagi tidak ngurusi masalah silsilah. Artinya setelah Habib apa tuh Akas Tuan ya Abu Nawar Basaiban ini wafat, masih ada yang namanya itu Habib Isa bin Muhammad bin Syekh Al-Kab Al-Ghadmir yang memegang cerita itu. Nah, tetapi cerita ini rupanya dia ceritakan juga kepada Habib Dr. Gigi Muhammad Samsul Assegaf, sehingga beliau mengutipnya dalam bukunya itu, ya kan? Ya, itu dicetak tahun 96. Ada kita dapat informasi itu terpublikasi secara luas, jadi semua orang bisa baca dalam buku itu. Nah, Kami ini juga buku-buku yang ada. ada memang bukunya. Cuman dicari ini ada nggak catatan Abi Isa terkait dengan catatan itu yang kita mau cari. Nah itu belum dapat. Dari mana si Habib Dr. Gigi Muhammad Samsul Assegaf ini bisa mendapatkan catatan itu? Itu kan melihat, gitu. Nggak mungkin istilah zaman cerita itu. Karena dalam kalimat bukunya itu berdasarkan catatan ahli sejarah keturunan Alawiyin dan An-Nasabah, ahli nasab, ya, Isa, Habib Isa bin Muhammad bin Syekh Al-Ghadmir, bahwasannya ya Abdullah Muhammad Tuan di Pulau, Ahmad Darussalam, ya disebutnya itu, ya. Kemudian Sulaiman disebutnya itu, ya. Kemudian Khadijah itu adalah anak dari Abdurrahman Basaiban yang menikah dengan Ratu Minahon binti Sarip Hidayatullah, penguasa Cirebon. Tulisan dia itu. Nah, itulah yang menjadi istilahnya itu akhirnya pembuka bahwasannya tadi bahwasannya ada hubungan yang dekat antara negeri Palembang dengan yang namanya Cirebon. Karena apa? Karena yang menjadi cikal bakalnya raja-raja di Palembang itu keturunan Pangeran Arya Cirebon.
terus nanti disambung juga dengan yang namanya Said Abdullah Malaka. Nah, Said Abdullah Malaka ini ada dua versi. Satu mengatakan dia ini dari Cirebon, ya, bukan dari Giri, tapi dari Cirebon juga gitu. Nah, jadi artinya raja-raja Palembang ini rupanya keturunan dari Cirebon gitu loh ya. Nah, walaupun kemudian ada campurannya juga dari Demak. Karena dari ketika istilahnya itu terjadi geger Demak, perebutan kabel kekuasaan, dia akhirnya lari ke Palembang. Seperti Palembang, itu. ya. Gambaran. Capek. Kalau menurut cerita orang Komering, orang Komering yang tua-tua, sebenarnya moyang Tani Pulau ini dari mana? Oh, katanya moyang Tani Pulau ini katanya dari Banten. Banten? Kenapa merantau ke Palembang ini? Nah, dia ini karena punya ilmu, guru dari Banten ke Lampung, dari Lampung pindah ke Komering. Nah itu ceritanya orang tua-tua itu. Sebenarnya itu cucunya Salih Hidayatullah. Cucu. Tahu di Cirebon ada Tulisannya, catatan. ada di History of Cirebon dituliskan di situ perkawinan antara Ratu Winaon binti Salih Hidayatullah dengan Pangeran Panatas Angin yang di dalam catatan Arab itu disebut dengan Abdurrahman. Lahirlah anak yang namanya itu tadi Muhammad, tuan di pulau, ya, di Komering disebutkan di situ. Kemudian Ahmad, tuan Darussalam, lahir apa itu sila wafatnya di Komering. Dua orang ini itu dari sana asalnya. Jelas dari catatan Cirebon. Bahkan ada stempelnya nih untuk yang Said Umar. Tuan Umar Baginda Saleh itu keturunan juga Abdurrahman juga. itulah di Ada Komering itu. stempel dari Cirebon kesembuhan. Di Komering itu tidak ditulis Ahmad sama Muhammad itu tidak ditulis. Yang ada makam moyang Candi Pulau. Iya. Itu aja. Makanya Hamim Al-Hamim. iya, tapi kan beliau kan tahu. Dari mana tahu dia bahasa Iban? Pertanyaan. Karena selama ini di Komering tahunya mereka cuma Julia Rasul, mereka keturunan istilah penyebar agama, ya. Tahunya seperti itu cuman. Seperti itu. Nah mungkin itu dah. Mungkin anda capek nih, mohon maaf ada apa aja. Ini apa tuh dokumenter kita ini capek teman. Ini apa ini? Husin bin Alwi, Abdullah bin Alwi, Sipa bin Alwi. Semuanya di Cirebon, sudah habis, sudah meninggal semua. Ya. Dan kami senangnya bahwanya Abah Jainal ini, ya, juga seorang juriyah artinya ya, di mana kakek-kakek apa tuh istilahnya itu abahnya Abah Jainal ini Jainal Abidin juga ternyata menikahkan anak-anaknya dengan istilahnya itu para sayyid ya. Kemudian lagi istilahnya kalau kita lihat pengetahuan beliau-beliau ini sebagai penggerak Islam ya, punya istilahnya sekolah segala macam itu, dan itu diakui sama apa tuh Habib Salim Jindan kan. Ya. Kemudian ada juga garansi dari Habib Ahmad bin Jan ya. Ya. Ahmad bin Jan ya, sahab ya, bahwasannya ketika kasus apa tuh istilahnya Mehmet mau menikah itu Tidak tahu gambar Habib Salim Jindan sama Abah sama Habib itu. Ada gambar Habib waktu meresmi ke gedung Ya, ya. Al-Hidayah. ya. Habib Salim Jindan bergawal sama Abahnya sama itu. Atau hilang itu. Ya artinya hubungan Abah Jainal ini dengan Habib bisa dekat gitu loh. Hubungan Abah ini dengan Akas Tuan juga dekat dengan Amun. Artinya di masa itu mereka ini dekat karena ada kekerabatan antara pasebannya apa tuh Said Ahmad Tuan itu dan Darussalam mengalir darahnya Said Ja'far. Berarti dari saya mengalir juga apa tuh kakaknya itu ada mengalir juga darahnya tuh apa tuh Sayyid Muhammad Hamil Candi Pulau. Jadi campur darah itu situ di Komering itu. Jadi kawin hanya sebagai selama penyebar agama Islam kawinnya. Ada Arifai, bangsa Arifai ini yang tinggal di